Aku melihat Indonesia, puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Dari buku Bung Karno dan Pemuda, halaman 68 sampai 107.
ऐसे ये क्या होगा? नहीं होगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ए चल चल जाओ बोला क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा। गया मीशो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah pagi setengah siang ini kita bisa berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan kali ini membawa manfaat bagi kita bersama. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Haryadi, Bapak Ibu Guru SDN Ngambel 3. Kegiatan hari ini agenda dari kegiatan program Guru Penggerak Angkatan ke-8 adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang ditempuh oleh Pak Brigas dalam kegiatan guru pelatihan guru penggerak, pendidikan guru penggerak angkatan 8. Di dalam kegiatan yang dilakukan Pak Brigas, 1 bulan ini mempelajari tentang visi dan perubahan. Selama 1 bulan Pak Brigas sudah mendapatkan ilmu yang banyak dari Ibu Fasilitator. Kemudian hari ini Pak Brigas ingin mengkomunikasikan dengan mengajak Bapak, memfasilitasi Bapak Ibu di SDN Ngambel 3 ini untuk menyusun visi sekolah. Harapan saya kegiatan ini nanti bisa menjadikan
Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merpati, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang terdengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar berteriak, "Merdeka! Merdeka! Pak, merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari Bung Karno, Pemuda halaman 68 sampai 107. Setiap orang, setiap anak pasti mempunyai visi atau gambaran masa depan. Begitu pula sekolah kita yang kita tempati hari ini pasti juga mempunyai visi untuk selalu lebih baik dan lebih baik di depannya. Kekuatan visi ini seperti harapan serta doa. Jadi kita selalu mengibaskan visi itu yang baik-baik, harapan yang baik. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Indonesia. Saya lanjutkan lagi. Ini visi di SDN Ngampel 3. Ya, sengaja saya kasih gambar dengan Bapak Ibu guru, anak-anak, karena visi ini juga melibatkan seluruh dari guru sekolah, guru, anak-anak maupun tenaga kependidikan. Visi SDN Ngampel 3 itu apa? Sehat, cerdas, kreatif, kompetitif, peduli, menjaga lingkungan dengan berbasis intek dan iptek. Maksudnya di sini apa? Sehat, cerdas. Kalau yang dikatakan sehat itu kita berharap bahwa yang sehat itu bukan hanya raganya, tapi juga jiwanya juga. Seperti itu. Juga memiliki kreatif, kompetitif, peduli. Jadi tidak hanya soal kreatif itu mungkin ide dan pikiran, kalau peduli itu mengenai soal rasa. Jadi kepedulian kita terhadap lingkungan, kepedulian kita terhadap masyarakat, serta menjaga lingkungan dengan berbasis tadi bahwa iman dan takwa dan iptek itu ilmu teknologi. Itu yang saya pelajari kemarin sesuai dengan kodrat zaman. Di sini nanti ada pertanyaan-pertanyaan rumpang terkait visi.
Jangan berpikir terlalu berat. Pertanyaan rumpang itu apa sih? Pertanyaan rumpang itu kayak Bapak Ibu guru untuk melengkapi keinginannya seperti apa, harapannya seperti apa ke depannya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana kira-kira? Nantinya kita memimpikan murid-murid itu yang bagaimana? Ini nanti saya minta bantuan ibu bapak guru maupun Pak Broto sebagai kepala sekolah untuk menyampaikan apa impiannya. Ini Saya belum. Sudah direkam. Biasanya juga gitu kalau satu. Ini dua sama enggak? Dua saja enggak? Nanti setelah ditulis saya harapkan ditempelkan di papan hasil diskusi visi kita hari ini. Ini maksudnya kita menuliskan masing-masing visi. Iya, masing-masing visi. Setelah itu nanti saya minta masing-masing visi atau menuliskan visi. impiannya. Dan visi kan itu impian. Nanti setelah menuliskan visi, saya minta untuk Pak Broto sebagai kepala sekolah menyampaikan apa sih keinginannya terhadap anak-anak ini. Di sini juga. Apa? Langsung aja jawabannya. Jadi masih ada lagi nanti. Tidak harus sama Bapak. Tidak harus sama ya. Ada contoh apa ya? Ini ujian visi-visi ini. Enggak, maksudnya setiap individu, setiap orang punya harapannya masing-masing seperti itu. Iya, tanggal ini. Kira-kira sudah ini? Sambung. Ya. Saya minta Pak punya kepada Pak Broto untuk menyampaikan keinginan memberikan kemudian seperti apa harapannya ke depan. Terima kasih untuk Pak Prekas. Minta lanjut dari program kita di PGP ini terkait dengan visi kita di khususnya di SDN Ngampel kita adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya poin yang disampaikan Pak Broto adalah iman dan takwa, mandiri, berkarakter, budi pekerti yang luhur, seperti itu. Jadi kita nggak hanya pinter secara kognitif atau secara pengetahuan, jadi harus diimbangi dengan rasa untuk menyeimbangkan hal tersebut. Silahkan kalau sudah ditempelkan hasil diskusinya di hasil diskusi tersebut. Langsung saja ditempelkan. Terbalik mungkin menjadi anak tulisnya. Oh iya Bu, tebal yang tebal saya beri tulisan. Terbalik yang tebal saya
Monggo ditempel ke papan. Yang beda silakan ditempel sampai papan. Diluruskan di atas saja, Pak. Tapi bulanan yang dimanfaatkan udah kayak begini. Iya. Ini dari kenapa? Game. Ini beda. Kalau internet juga seperti ini soalnya. Salam tempel. Oh. Ya, gitu. Mbak, kok rekam? Iya, rekam gitu. Berikutnya bisa. Terkait pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah, silakan langsung dituliskan jawabannya. Ini maksudnya murid percaya itu maksudnya dalam konteks apa, Pak? Dalam konteks belajar atau dalam konteks kemampuan individual Ya. atau dalam konteks kemampuan berkelompok atau bersosial atau Gini, maksudnya harapan kita dan murid itu seperti apa? Maksudnya apakah ingin murid kita memiliki berkarakter, mandiri, begitu? cuman kita percaya. Iya. Kalau kita percaya kan berarti anaknya sudah dibentuk dulu, sudah Iya. ada karakternya dulu. Gitu. Iya, monggo. Sandir. Iya. Iya, jalan. Oke, betul apa? Monggo, los. Jadi kan kita percaya bahwa murid adalah, nah kita percaya ini dalam hal apa gitu loh. Kalau kita dalam kelas itu kan kita percaya murid itu bisa mandiri, Iya. bisa jujur, bisa Iya. ikhlas dalam menjalankan sesuatu. Apakah kita harus percaya seperti itu atau dalam konteks yang lainnya? Bisa. Iya, bisa seperti itu. Bisa yang lain juga. Saya undang yang lain. Sebelum dia sekolah pun bisa kuliah. Iya. Seperti itulah. Calon pemimpin. Kalau kita murid adalah Calon pemimpin masa depan yang berkarakter. Kalau nggak seperti ini kan kita nggak belajar juga, Bu. Ini Pak berarti jadi makanya ini diwajibkan untuk mendisiplinasikan. Sampaikan pendapatnya terkait pertanyaan nomor 2. Oh, nyampe Pak. Nyampe. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait visi kita bahwa kita percaya masing-masing siswa memiliki potensi baik bakat dan minat yang sangat beragam dan itu dapat dikembangkan. Ya, yang disampaikan Bu Pak tadi maksudnya setiap individu itu memiliki bakat, misalkan si
kita tahu di sini ada beberapa anak-anak juga memiliki bakatnya masing-masing. Ada misalkan ini seperti Erlita, dia pandai berhitung matematika, ada mungkin sini yang pandai menggambar seperti itu. Jadi tugas kita sebenarnya hanya menuntun seperti itu Ibu. Jadi setiap anak itu sudah punya warnanya masing-masing. Ya, kalau sudah silahkan ditempel di papan hasil diskusi. Sama Pak duduk, nanti jalan lagi. Duduk jadi. Malah senang. Langsung. Ini variasi pembelajaran di kelas. Duduk balik begitu Ibu. Pertanyaan nomor 3, pertanyaan dari kalimat rumpang selanjutnya adalah di sekolah kami mengutamakan titik-titik. Apa yang kira-kira ya yang perlu diutamakan? Dia tahu. Inginnya apa? Inginnya seperti apa? Seperti itu. Silakan ditulis mawon. Nah, ini pertanyaan nomor 3 ini saya minta untuk Pak Sabar menyampaikan hasil isiannya ya. Hasil isian nomor 3. Untuk nomor 3, pertanyaannya adalah di sekolah kami mengutamakan kedisiplinan dalam tugas karena itu sangat penting agar anak-anak itu tidak terbengkalai dalam KPM-nya. Selanjutnya berdedikasi tinggi. Nah, karena apa? Tanpa ada dedikasi nanti motivasinya kurang dan bertanggung jawab dalam tugasnya. Jadi tidak lepas tugas begitu saja. Nggak bisa, harus selesai sampai tugasnya harus sampai selesai. Nah, mungkin itu yang saya inginkan di sekolah kami. Terima kasih. Ya, amin. Semoga ini menjadi doa kita bersama. Ya, ya. Poinnya adalah disiplin, berdedikasi tinggi, dan bertanggung jawab. Memang masa kecil. Biasanya kan kita di tengah, di pojok, di pojok, pas TK ini. Selanjutnya nomor ya, terkait pertanyaan nomor 4 ini saya minta Bu Nusrawatum Hasanah untuk menyampaikan pendapatnya.
waktunya untuk Pak Brigas. Pertanyaan nomor 4 adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga tempat untuk bermain, bertumbuh dan berkembang, menambah teman, bersosial, berdiskusi, meningkatkan kepercayaan atas diri sendiri, juga dengan temannya dan juga dengan gurunya, serta dapat menghargai antar teman dengan guru, rasa hormat terhadap teman dan dengan gurunya. Dari situ bisa menimbulkan karakter yang berbudi luhur, yang baik untuk memimpin diri sendiri serta untuk memimpin yang lainnya. Terima kasih. Jawabannya sungguh sangat luar biasa sekali. Jadi menginginkan tidak hanya mereka memiliki pengetahuannya saja yang dia, tapi juga bisa peduli, saling menghargai. Seperti itu ya, Gus. Jadi ada keseimbangan antara kognitif pengetahuan dengan rasa. Silakan kalau sudah langsung bisa ditempelkan. Pertanyaan nomor 5. Kita warga di sekolah yakin untuk berpendapat Nomor 1, dapat membantu tumbuh kembangnya anak sesuai kodratnya. Mak guru harus membuat perubahan menjadi pemimpin pembelajaran yang terus bergerak dan tergerak. 2, selalu berkolaborasi yang baik dengan orang tua murid agar tercipta lingkungan pembelajaran yang transparansi. Kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Jadi yang dimaksud di sini kodrat itu ada kodrat alam sama kodrat zaman. Mungkin kalau kita hidup di lingkungan pedesaan, kodrat alam kita sebagai masyarakat pedesaan seperti itu. Kalau terkait dengan kodrat zaman, kalau zamannya sekarang zamannya teknologi berdigitalisasi, jadi paling tidak anak-anak itu sedikit banyak bisa menguasai. Paling tidak tahu dulu lah sebelum tahap ke menguasai seperti itu. Dan kalau sudah nanti terus ditempelkan lagi di papan hasil diskusi. Nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ya, terkait pertanyaan nomor 6 ini saya minta sabar lagi dibacakan kira-kira. Pada Gus untuk membacakan jawaban nomor 6 atau hasil pemikiran. Terima kasih Pak Brigas. Saya akan menjawab pertanyaan tentang yang diberikan Pak Brigas. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak adalah unik. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Setiap anak mempunyai keterampilan dan kelebihannya masing-masing.
serta guru-guru yang kompeten yang mampu mencetak dan mendidik serta membentuk karakter siswa sesuai dengan kemampuan dan karakteristik anak-anak. Terima kasih. Ya. Setelah kita menjawab dari ke-6 pertanyaan rumpang atau tentang pertanyaan pemantik istilahnya, kira-kira visi yang sudah ada ini apakah masih relevan istilahnya untuk kita teruskan atau mungkin ada yang perlu direvisi terkait visi kita seperti itu. Jadi kalau saya rasa pribadi, visi itu, visi yang ada di sekolah kita di SDN Ngambel 3 ini sudah cukup mencerminkan poin-poin dari profil pelajar Pancasila. Salah satunya ada beriman bertakwa, kita minta berkarakter dengan rasa kepedulian tadi, terus mandiri, gotong royong. Jadi saya rasa sudah mencerminkan elemen-elemen yang ada pada profil pelajar Pancasila. Saya lanjutkan lagi, next. Nah, ini foto-foto kegiatan yang mencerminkan visi sekolah. Nah, kita perhatikan kegiatan sholat berjamaah ini dapat menanamkan dan menumbuhkan rasa iman dan takwa. Sesuai yang di awal tadi di visi kita juga ada rasa iman dan takwa sebagai landasan. Terus ada gambar berikutnya, ini ada gambar kreativitas siswa dalam membuat kerajinan dari biji-bijian. Nah, berikutnya, ini foto berikutnya kegiatan Jumat bersih. Ini kita peduli betul bahwa lingkungan ini wajib kita jaga. Ya, peduli jaga lingkungan. Nah, ini seperti visi kita, peduli terhadap lingkungan. Ya, ini kegiatannya seperti ini. Ya, berikutnya, nah ini. Ini juga bentuk kepedulian dalam menerapkan visi. Ini bentuk sosialisasi kita terhadap masyarakat sekitar. Jadi kita di sekolah itu banyak komponennya, ada guru, kepala sekolah, murid, serta masyarakat. Nah, ini bentuk kepedulian. Ini dulu dalam rangka kegiatan apa ini? Kegiatan hari gizi. Hari gizi. Iya. Ya. Jadi kita bagi dengan sekitar bubur kacang hijau kalau nggak salah ini. Ya, next. Nah, ini juga mencerminkan visi kita, cakap digital, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau tidak anak-anak mengetahui, ya tidak ketinggalan zaman istilahnya. Jadi belajar menggunakan laptop, HP itu untuk terus jalan sehat. Nah, ini mencerminkan cerdas sehat, seperti itu yang ada di visi kita. Next. Nah, ini kegiatan publik kelas
mendorong kreativitas anak. Terus literasi membaca dan bercerita secara bergiliran itu juga sudah kita terapkan di lembaga kita sebagai sarana mengembangkan wawasan. Jadi sudah lengkap. Tadi di awal ada iman takwa, dan kiranya ada pengetahuan, ada rasa kepedulian, seperti itu. Nah, ini yang terkait dengan kompetitif. Kita paling tidak selalu mengikuti kegiatan lomba, berkompetisi, siap berkompetisi, seperti itu. Jadi kita memotivasi anak paling tidak untuk tampil, paling tidak mempunyai keberanian. Istilahnya kalau menang kalah dan gurih, yang penting tampil dulu. Jadi menumbuhkan rasa keberanian pada anak. Jadi itu termasuk dalam penanaman budaya positif. Ini prakarsa perubahan adalah mewujudkan pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, yang berpihak pada murid. Jadi istilahnya kita enggak, kalau ngajar itu bahasa gue cerutu. Cerutu itu apa sih? Cerutu hanya ceramah dan tugas. Jadi kita mengajak anak untuk kreatif serta berinovatif. Ini mungkin ya melalui tahapan bagja. Bagja itu apa? Bagja itu adalah pendekatan inquiry apresiatif. B-nya itu buat pertanyaan, ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan, A-nya atur eksekusi. Jadi kita membuat prakarsa itu dengan menggunakan tahapan bagja. Terkait prakarsa tadi, misalkan pertanyaannya, kita berpertanyaan mengapa semangat anak, semangat belajar peserta didik di kelas menjadi menurun. Terus kita melakukan observasi, apa sih menurunnya motivasi itu karena apa? Yang kedua, bagaimana solusi melakukan pembelajaran yang inovatif. Saya yakin di sini Bapak Ibu guru itu sangat kreatif serta inovatif dalam memberikan pembelajaran kepada anak. Kita berkolaborasi, bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan guru, istilahnya saling tukar ide, seperti itu, mencari referensi, melakukan metode pembelajaran yang inovatif di dalam kelas. Ambil pelajarannya apa? Di sini. Bagaimana cara melakukan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi peserta didik? Tentunya di sini kita melakukan beberapa variasi pembelajaran yang inovatif. Jadi nggak hanya sekedar mungkin kalau pembelajaran lama itu hanya cerutu, ceramah dan tugas, tapi kita juga mengajak anak supaya mereka senang. Terus yang kedua, siapa orang yang telah berhasil melakukan pembelajaran inovatif? Mungkin kita dapat cari sosok yang inspiratif itu siapa dalam melakukan hal tersebut.
ini metode pembelajaran apa yang cocok digunakan untuk mewujudkan pembelajaran. Ya, kita coba melakukan metode yang bervariasi seperti itu. Kita lanjut next saja. Banding mimpi. Ini contoh implementasi dalam pembelajaran yang inovatif. Ini mengajarkan perubahan wujud benda. Jadi kita nggak hanya sekedar ceramah. Jadi anak-anak diajak praktek langsung. Oh, ini perubahan dari cair ke padat seperti itu. Mengajarkan pembelajaran yang inovatif. Nah, ini juga contoh pembelajaran inovatif implementasinya. Pembelajaran inovatif berbasis teknologi. Bahwa kemarin saya sendiri mencoba sebenarnya, bukan baru mencoba melakukan inovasi dalam berdiskusi dengan menggunakan Padlet. Anak-anak saya ajak berdiskusi, menyampaikan pendapatnya melalui media Padlet. Yang berikutnya ini adalah pembelajaran inovatif dengan membuat kerajinan. Ya. Itu tadi sekilas paparan sedikit mengenai visi serta prakarsa perubahan di sekolah kita atau di SDN Nambal 3 tepatnya. Seperti itu. Jadi saya rasa yang kita lakukan ini sebenarnya tujuannya untuk siapa? Kalau kita jelaskan kembali, yang kita lakukan sebenarnya berpihak pada murid, untuk siswa. Kita menanamkan rasa, kita menanamkan pengetahuan seperti itu, untuk saling peduli, baik peduli lingkungan maupun peduli pada sekitar. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, pembimbing pengajar praktik saya, Ibu Sona Kumala. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, kegiatan hari ini luar biasa Bapak Ibu. Ada pengalaman baru mungkin buat saya juga, buat penjenengan. Kegiatan pagi siang ini dari proses awal hingga akhir mungkin ini bisa diterapkan di kelas dengan sistem pembelajaran seperti ini, tapi agak modal ya karena menggunakan media. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu nanti di kelas melaksanakan seperti ini, anak-anak itu akan termotivasi. Jadi ada aktivitas, tidak apa-apa anak-anak di kelas ramai, tapi kan ramainya karena beraktivitas. Ini bisa jadi satu pengalaman baru, mungkin nanti bisa diterapkan di kelas dalam pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih banyak Pak Bregas, kegiatan yang dilakukan sudah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan semua hasil dari visi yang Bapak Ibu inginkan untuk SDN Nambal 3. Demikian juga dengan prakarsa perubahan yang inovatif, di mana prakarsa perubahannya tadi untuk yang berpihak kepada murid. Nah, semoga apa yang dipaparkan oleh Pak Bregas tadi bisa diwujudkan di tahun ajaran 2023-2024.
Monggo kita bersama-sama melaksanakan. Sudah diberi pemantik hari ini. Nah, berarti penjenengan tergerak, ya, tergerak untuk melaksanakan ide-ide yang sudah dicanangkan oleh Pak Briges. Harapannya apa? Bapak Ibu guru nanti bisa menerapkannya di tahun ajaran yang akan datang. Ajaran ini ya maksud saya